Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melaksanakan percakapan dengan secara coaching. Kemudian dalam hal ini kita akan melaksanakan pada hari ini karena kita sudah agendakan. Kemudian topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya untuk 3 bulan ke depan Ibu sudah membuat rancangan yang akan Ibu lakukan. Nah, salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, apa yang menjadi tujuan Ibu yang ingin Ibu capai untuk 3 bulan ke depan, setidaknya 3 bulan kedua. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Ibu sudah datang ke sekolah kita. Di sini tujuan dari saya melaksanakan atau untuk 3 bulan ke depan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu ya. Di sini tujuannya saya harap untuk kedepannya rekan-rekan guru kita ya Bu ya, untuk 3 bulan ke depan itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, Bu. Jadi harapan kami teman-teman guru kita ini bisa menerapkan, bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dalam setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan di dalam kelas, Bu. Oke, nah berarti itu merupakan tujuan Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Kemudian apa yang menjadi harapan Ibu setelah itu dilaksanakan? Jadi harapan saya, Bu, setelah rekan-rekan ini, awalnya Ibu diawali dulu dari kawan-kawan kita ini belajar dulu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, bagaimana caranya. Nah, teman-teman guru kita ini, Bu, awal-awalnya belajar dulu. Nah, sekarang kan kita guru, terutama Ibu ya, dianjurkan untuk belajar di dalam PMM, itu di pembelajaran mandiri dengan bermacam-macam topik yang sudah diluncurkan oleh kementerian. Nah, di situ terutama ada topik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya anjurkan dengan teman-teman semuanya ya, rekan-rekan guru semuanya ini untuk mempelajari topik pembelajaran berdiferensiasi di dalam PMM. Nah, setelah mereka mempelajari itu mereka melaksanakan aksi nyata, Bu. Nah, aksi nyata inilah yang saya harapkan bisa diterapkan dalam setiap pembelajaran. Jadi rekan-rekan guru kita ini paham bagaimana teori atau bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian teman-teman setelah mempelajari, setelah tahu, kemudian teman-teman guru kita ini melaksanakan atau membuat aksi nyata sesuai dengan topik pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemudian kita harapkan juga, kita anjurkan untuk teman-teman bisa diterapkan dalam pembelajaran selanjutnya selain membuat aksi nyata tadi, Bu. Oke, baik. Kemudian apa yang memastikan kegiatan itu dapat dicapai? Jadi kegiatan itu bisa kita lihat seperti dalam pelaksanaan kegiatan observasi guru ya Bu ya. Dalam kegiatan observasi guru, terutama sekarang kita ini melaksanakan kinerja di dalam PMM. Jadi dalam kegiatan observasi guru saya menekankan, saya mewajibkan kepada rekan-rekan itu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan cara memfasilitasi kebutuhan dan kemauan anak. Jadi dalam pembelajaran saat mereka melaksanakan observasi itu, Bu, mereka sudah memberikan tugas-tugas atau memberikan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi tadi anak-anak ini bisa kita ukur atau bisa kita lihat kemampuannya itu dengan kita melaksanakan asesmen diagnostik ya Bu ya.
di awal kita petakan anak-anak kita mana yang kemampuannya masih kurang, mana yang kemampuannya sedang, dan mana kemampuan yang sudah bagus. Jadi dalam pembelajaran itu nanti kita bedakan dalam memberikan pembelajaran tersebut. Jadi kita secara tidak langsung atau dalam setiap pembelajaran itu kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara hal-hal yang sederhana seperti tadi, Bu. Oh ya, oke. Kapan akan dilaksanakan itu, Bu? Kalau dilaksanakannya, Bu, ini saya sedang melaksanakan kegiatan observasi ya, Bu ya. Sedang melaksanakan kegiatan observasi kinerja guru. Jadi di dalam kegiatan observasi itu saya bertahap melaksanakan observasinya. Jadwal sudah kita buat, Bu. Jadi dari kegiatan observasi itu memang saya anjurkan untuk rekan-rekan itu melaksanakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti saya bisa melihat apakah rekan kita sudah melaksanakan atau belum ya pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu pada saat kegiatan observasi, yaitu di bulan September ini, Bu, sampai bulan Oktober. Jadwal sudah kita berikan sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman, Bu. Jadi tidak bisa saya langsung putuskan Bapak ini hari ini, Ibu ini hari ini, tidak, tapi kami berdiskusi terlebih dahulu untuk membuat jadwal sesuai dengan pembelajaran yang mereka ingin ajarkan. Jadi saya memberikan kebebasan kepada teman-teman guru, silahkan memilih jadwal di hari apa, mata pelajaran apa yang seyogyanya mampu mereka laksanakan dan bisa mencerminkan atau bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oke. Kemudian apa dukungan yang perlu Ibu penuhi dalam menjalankan program itu? Jadi dukungan yang saya berikan ini, Bu, yang pertama motivasi, Bu. Saya memberikan motivasi dengan rekan-rekan supaya mereka ini tidak mudah hanya itu saja gitu. Maksudnya begini, Bu, maksud saya tuh supaya mereka itu merubah mindset bahwasannya kita guru ini tidak hanya cukup sampai di situ, meskipun teman-teman kita ini sudah ada yang senior, yang usianya sudah lanjut, Bu, tapi saya tetap memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka ini mau belajar dan terutama mau mempelajari topik-topik pembelajaran, topik-topik yang ditawarkan oleh kementerian di dalam PMM, Bu. Itu pertama saya memberikan motivasi. Terus yang kedua, saya ini langsung terjun, Bu. Maksud terjun di sini saya langsung membantu ya, membimbing bersama rekan-rekan yang memang sudah bisa, sudah mampu dalam membuka, mengakses PMM itu, Bu. Kemudian saya ajak kawan-kawan yang sudah bisa itu untuk membimbing rekan-rekan yang kemampuannya masih kurang ya, Bu ya. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwasannya dengan aplikasi itu kita ini diharuskan untuk melek digitalisasi ya, Bu ya. Kita harus bisa IT. Jadi untuk rekan-rekan yang senior, saya mengajak rekan-rekan yang sudah mampu, sudah bisa untuk membantu mereka, Bu. Jadi kita bimbing ya, karena untuk mempelajari topik di PMM ini, Bu, terutama pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Ini tidak hanya cukup belajar, kita harus melaksanakan aksi nyata supaya kita bisa mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu nanti juga gunanya, Bu, bisa diupload untuk peningkatan kompetensi di kinerja di PMM, Bu. Oke. Setelah Ibu menyampaikan begitu banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin mendengar apa yang menjadi kesimpulan percakapan kita pada hari ini. Baiklah, Bu, kesimpulan yang bisa saya tarik dari percakapan coaching kita hari ini ya, Bu ya. Yang pertama, kita, terutama saya selaku kepala sekolah, harus tidak mudah menyerah, dalam artian tidak cukup sampai di sini ya. Saya harus banyak belajar yang pertama, kemudian saya harus banyak memotivasi kawan-kawan, mengajak kawan-kawan, terutama seperti topik kita hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Jadi sebelum saya mengajak rekan-rekan ini, saya harus belajar dulu, Bu, apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setelah saya belajar, saya mengajak kawan-kawan, dan kemudian kawan-kawan mau, dan saya bisa melihat
penerapannya di dalam kelas Bu pada saat kegiatan observasi. Jadi pada dasarnya intinya semua ini demi kebaikan anak-anak kita Bu, supaya kita bisa mengantarkan, menjadikan anak-anak kita manusia yang lebih baik, yang berakhlak dan berilmu tinggi. Itu yang kami harapkan Bu dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya anjurkan kepada rekan-rekan supaya mau untuk mempelajari dan untuk menerapkannya. Oke. Baiklah Ibu, kita sudah selesai melaksanakan percakapan ini. Ibu tadi sudah menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, sehingga nanti dapat melakukannya secara baik dengan kawan-kawan dan selalu berbagi praktik baik. Demikianlah Bu percakapan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya, kunjungannya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat dan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Terima kasih.